Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodatul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang insya Allah 3 bait masih pada bab nasab atau nisbat. Sebelumnya marilah kita baca ketika bait tersebut terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada bait yang pertama, lugotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhiq. Sareng kedah nganutkeun anjeun. Bi akhin. Kana lapad akhin. Uhtan. Kana lapad uhtan. Wabibnin. Sareng kana lapad ibnin. Bintan. Kana lapad bintan. Wa yunusu. Sareng ari madhab Imam Yunus. Aba. Eta parantos nolak itu Yunus. Hadfat ta'i. Kana ngabuang ta. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan apabila lam fi'ilnya dibuang, apabila akan dibikin nisbat, yang dibuangnya harus dikembalikan lagi. Istilahnya kemarin ditamal. Contohnya kemarin yadun, yadawun, yadawiyun. Di dalam bait ini akan menjelaskan wa alhiq biahin bintan. Termasuk kemarin lapat ahun. Ahun itu kemarin jadi ahawiyun. Apa? Ahawiyun. Jadi wawunya ada lagi tah. Dan bintan kepada lapat bintan. Apa uhtan kepada lapat uhtan. Ahun mu'anasnya uhtun. Jadi lapat uhtun juga harus diikutkan kepada lapat ahun. Jadi pada lapat ahun. Kalau ahun ahawiyun, kemarin kalau bintan banawiyun, jadi taknya dibuang. Menurut mayoritas ulama, apad bintun apabila akan dijadikan nisbat, taknya harus dibuang. Bintun
jadi banawiyun sama-sama. Uhtun sok. Ahawiyun. Sama, jadi ahun ahawiyun, bintun juga, uhtun juga ahawiyun. Tetapi itu menurut pendapat jumhur ulama. Sebab nanti ada pendapat Imam Yusuf, wabibnin dan bintan, lapad bintan, dan ikut juga kepada lapad ibnun. Kemarin lapad ibnun banawiyun apa? Banawiyun apa? Banawiyun. Bintan juga sama, banawiyun sok. Banawiyun. Sama-sama ahun. Ahawiyun. Uhtun. Ahawiyun. Ibnun. Banawiyun. Bintan. Banawiyun. Wa Yunusu, dan menurut pendapat madhab Yunus, melarang hadpatai, dibuang taknya. Jadi lapad uhtun tidak boleh dibuang taknya. Jadi uhtiyun apa? Uhtiyun. Bintun. Bintiyun. Menurut pendapat madhab Yunus, lapad uhtun dan lapad bintun taknya tidak boleh dibuang. Jadi langsung aja dibikin nisbat pakai iya tak iya nisbat. Uhtun uhtiyun sok. Uhtun uhtiyun. Bintun bintiyun. Bintun bintiyun. Sok jang. Kesimpulan dari bait yang pertama, masalah cara menisbatkan lapad uhtun dan lapad bintun. Kontroversi para ulama. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama yang dipelopori oleh Imam Sibawayh dan Imam Khalil, bahwa caranya yang pertama, uhtun dan bintun itu sama seperti penisbatan lapad ibnun dan ahun kemarin. Jadi uhtun dan bintun itu tinggal dibuang taknya, dan huruf yang pernah dibuang dari lapad tersebut dikembalikan lagi. Sehingga uhtun ketika dinisbatkan, buang taknya dan kembalikan lagi wawu yang pernah dibuang, kemudian tambah ya nisbat. Uhtun jadi ahawiyun, jadinya seperti itu. Kemudian bintun juga sama, buang taknya, kembalikan lagi huruf yang pernah dibuang dan tambahkan ya nisbat. Bintun jadi banawiyun. Itu pendapat mayoritas ulama, Imam Khalil dan Imam Sibawayh. Pendapat yang kedua, cara menisbatkan lapad uhtun dan bintun, yaitu versi Imam Yunus, yaitu cukup langsung saja tambahkan ya nisbat. Bintun tambahkan ya nisbat jadi bintiyun. Uhtun uhtiyun. Jadi di situ letak kontroversinya, cara menisbatkan lapad uhtun dan lapad bintun. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wadha'if sareng kedah nikelkeun anjeun asania kana harap anu kadua min sunaiyin barina tetap itu asani
tina kalimah anu bangsa dua hurufna. Sanihi bari ari anu kadua tina itu sunai. Zulinin eta anu ngagaduhan haraf lin. Kala ari contona eta tetep sapertos lapad la. Walai sareng sapertos lapad lai. Mangga sareng. Hampir 5 episode menjelaskan bab nisbat, bagaimana menisbat yang 3 hurufnya, yang 4 hurufnya, yang 5 hurufnya sampai yang 6 hurufnya. Di dalam bait ini akan menisbatkan bagaimana membuat nisbat apabila kalimatnya cuma huruf. Aturannya wadoib asaniyah harus melipatkan huruf yang kedua. Maksudnya huruf yang kedua itu ditambah 1. Dari apa? Min sunai sanihi, min sunai dari kalimat yang bangsa dua. Artinya kalimat yang 2 hurufnya apabila akan dibikin nisbat, huruf yang keduanya harus dilipatkan. Sanihi dulinin, huruf yang keduanya huruf lin. Huruf lin itu diantaranya apa? Wawu apa? Alif, wawu, iya. Kala ari contohnya seperti telapan la sok. Berapa hurufnya? 1, 2. Huruf yang kedua harus ditambah lagi. Asalnya alif 1 jadi 2. La sok. La. Jadi la-nya jadi alifnya jadi berapa? 2. Jadi huruf yang kedua huruf lin harus ditambah 1. La sok. Berapa alifnya? 1. Sok tambah 1 lagi. La. La-nya dipanjangkan kalau alifnya 2. La sok. La. Alif yang pertama nanti akan dibahas bait berikutnya. Digantikan kepada hamzah. La. La iyun. Lao. Berapa hurufnya? 1. Yang kedua lawiyun. Bahkan ada di dalam syarah kam sok. Kamiyun. La iyun. Lao. Lawiyun. Kamiyun. Kesimpulannya memiliki nisbat apabila kalimat 2 hurufnya yang keduanya huruf lin, maka huruf yang keduanya harus ditambah 1. Wadoib asaniyah harus melipatkan yang kedua. Maksudnya huruf yang keduanya harus ditambah. Contohnya
La sok. Laiyun. Lao. Lawiyun. Kamiyun. Sok jang, segitulah sudah cukup. Kesimpulan dari bait yang kedua, cara membuat nisbat dari isim yang hanya 2 hurufnya. Itu tafsil. Yang pertama, ketika huruf nomor 2-nya itu huruf soheh, maka cara menisbatkannya, huruf yang keduanya itu bisa dilipat gandakan atau tidak dilipat gandakan. Contoh tadi lapad kam. Lapad kam kita nisbatkan. Mimnya bisa dilipat gandakan atau tidak. Contoh yang dilipat gandakan tinggal tambahkan ya nisbat dan mimnya lipat gandakan. Jadi kamiyun. Mimnya bertasdid 2. Yang tidak dilipat gandakan kam, tambahkan ya nisbat jadi kamiyun. Kalau yang dilipat gandakan jadi kamiyun, kalau yang tidak dilipat gandakan jadi kamiyun. Yang kedua, kalau huruf yang keduanya itu huruf lin, huruf linnya huruf lin waw, maka harus dilipat gandakan. Kemudian ditambah ya nisbat. Contohnya lapad lau. Lapad lau, wawunya dilipat gandakan, kemudian tambah ya nisbat. Lau jadi lawiyun. Yang ketiga, jika huruf yang keduanya itu lin alif, maka itu huruf nomor keduanya yaitu alifnya dilipat gandakan. Nah, hasil lipat gandanya itu bisa dijadikan waw atau bisa dijadikan hamzah. Contohnya tadi la ditambah alif 1 jadi la. Nah, alif yang terakhirnya, alif yang kedua berarti, nah itu bisa dijadikan waw kemudian ditambah ya nisbat jadi lawiyun, atau alif tersebut dijadikan hamzah kemudian tambah ya nisbat jadi laiyun. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakun sareng upami kabuktosan kasyiatin eta tetep sepertos lapad syiatin. Naon ma kalimah adima ngahenteu ayakeun itu ma alfa kana fa fajabruhu maka ari nambalan kana itu ma wa fathu ainihi sareng ari matahkeun kana ain itu ma ultuzima eta dimestikeun itu fathu. Mangga sareng. Kalau kemarin
menjelaskan masalah lam fi'il yang dibuang dan digantikan kepada wawu, atau lam fi'il yang dibuang harus dikembalikan lagi. Kalau di dalam bait ini akan menjelaskan apabila pak fi'ilnya dibuang akan membuat nisbat, yang dibuang harus dikembalikan lagi. Wa iyakun kasyati mal pa'adim, maksudnya seperti lapan siatin mal pa'dima, yang dibuang pak fi'ilnya. Yang dibuang pak fi'ilnya itu pajabruhu wa patu ainil tujim, dan menambalnya pak ma itu maksudnya menambal, yang dibuang itu harus dikembalikan lagi. Jadi pak fi'il yang dibuang harus dikembalikan lagi apabila dibikin nisbat. Jadi, dan yang kedua wapatu aini, dan harus dipatahkan ainnya. Jadi ada dua rumus. Yang pertama, pak fi'il yang dibuang harus diadakan lagi, harus digabungkan lagi. Catatan yang kedua, ain fi'ilnya harus dinasabkan kasiyatin. Jadi kasiyatin itu sok ayo sia, taknya dibuang, iya-nya digantikan dengan wawu, karena menjadi huruf yang ketiga. Baru memakai ya isbat. Jadi kasiyatin, huruf yang keduanya sin harus dinasabkan kasawiyun, diatun, wadawiyun, kasiyatin, wakas, wawunya harus ada lagi, kasiyatin, wakasawiyatin, diatun, wadawiyun, kasiyatin, wakasawiyin, diatin, wadawiyin. Kesimpulannya dalam bait ini, apabila membuat nisbat yang pak fi'ilnya dibuang, pak fi'ilnya harus diadakan lagi, dan huruf yang kedua atau ain fi'ilnya harus dinasabkan wakasawiyun sok. Apa huruf yang kedua? Kaf. Apa? Kaf. Diapakan? Dinasabkan wakasawiyun. Diatun, wadawiyun. Sok yang sok bab terakhir. Kesimpulan dari bait yang terakhir, yaitu bait yang ketiga, cara membuat nisbat dari isim yang 3 hurufnya namun fa isimnya dibuang. Nah, caranya tafsil juga. Apabila lam isimnya itu huruf shahih, maka tidak mesti dikembalikan fa yang dibuang itu ketika nisbat. Contoh, idatun sama sifatun. Idatun ketika dinisbatkan cukup buang taknya dan tambahkan ya nisbat. Fa-nya tidak mesti dikembalikan. Idatun jadi idiyun, jadi idiyun. Sifatun jadi sifiyun.
yang menjadi fa-nya itu tidak mesti dikembalikan kalau lamnya itu soheh. Kalau lamnya itu berbentuk huruf illat disebut mu'tal lam, maka yang dibuang, fa yang dibuang itu harus dikembalikan ketika nisbat. Contohnya sini lapad syiyatun. Lapad syiyatun mu'tal lam. Ketika dinisbatkan, buang taknya. Kemudian huruf yang pernah dibuang dari lapad syiyatun tersebut kembalikan, yaitu menjadi fa. Nah, waw, iya-nya di sini dijadikan waw karena menempati huruf nomor 3 seperti bait yang telah lalu. Jadi syiatin ketika dinisbatkan jadi dan ain isimnya itu difathahkan. Ain isimnya itu difathahkan, wawnya kembalikan lagi jadi wisya wiyun. Jadi maaf, itu kap tasbih bukan dalam kasiatin. Jadi sin papilnya ya. Jadi bukan wakasiatun, wasawiyun asok. Wasawiyun. Siatun. Wawunya dikembalikan jadi wasa. Wasawiyun. Ini huruf pertama wawu, yang kedua sin, yang kedua ya. Jadi bukan wakasawiyun tapi wasawiyun apa? Wasawiyun. Diatun sok. Diatun. Wadawiyun. Wadawiyun. Siatun. Siatun. Wasawiyun. Wasawiyun. Jadi Bapak, kap itu bukan kap papil, tapi bukan kap papil, tapi itu kap tasbih ya. Kasiatin, jadi siatin yang jadi contoh. Siatin sok. Siatin. Jadi wasawiyun. Wasawiyun. Diatun. Diatun. Wadawiyun. Wadawiyun. Tuh maaf tadi kasiatin, harusnya siatin ya. Sudah yang tuh ralat aja yang tadi. Jadi itu contohnya syiatin, syiyatun ketika dinisbatkan jadi wasyawiyun. Diatun ketika dinisbatkan jadi wadawiyun. Dikembalikan lagi fa yang dibuang. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya. Amin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.